Alqomah adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad yang taat, kuat beribadah dan sering memberi. Setelah Alqomah berumah tangga, rupanya dia kurang memerhatikan ibunya. Karena itu, terpaksalah sang ibu tinggal sendirian, dan hal ini berlalu beberapa lama. Sedang sang ibu belum juga mendapat perhatian dari Alqomah. Maka akibat daripada itu, sang ibunda agak kecewa dan berhati kecil terhadap anaknya Alqomah yang kurang memperhatikan dirinya itu. Akhirnya, pada suatu hari, Alqomah jatuh sakit keras sehingga sanak saudara kaum familinya telah memenuhi rumahnya. Hanya ibunya yang belum hadir. Sementara Alqomah dalam keadaan sakaratul maut. Maka di antara yang hadir menalkinkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Namun beliau tidak dapat mengikutinya, dan hal itu diulang berkali-kali. Namun Alqomah belum juga dapat menirukannya, malah mulutnya tertutup dan ia membungkam 1000 bahasa. Hanya kelihatan susah dan gelisah dengan matanya yang membelalak kemabukan, seakan-akan ia minta tolong. Semua sahabatnya keheran-heranan, sebab mereka tahu bahwa Alqomah ini seorang sahabat Nabi yang taat. Dan menurut mereka, ia adalah teladan yang baik untuk dicontoh. Maka dari itu mereka pun bingung sambil saling berbisik-bisik tanya-menanya, mengapa beliau ini demikian? Padahal ia adalah seorang sahabat Nabi yang soleh. Sementara itu, sebagian sahabat yang hadir segera melaporkan kejadian ini kepada Rasulullah. Dan Baginda mengutus beberapa sahabat pula untuk menjenguk Alqomah dan melihat keadaan Alqomah dari dekat, serta mencoba menalkinkan kalimat tauhid lagi. Namun sesampainya mereka di tempat pembaringan Alqomah, dan setelah mencoba menalkinkan kalimat tauhid itu, perubahan Alqomah tidak ada sama sekali, malah nampaknya tambah gelisah dan tambah menakutkan pula. Akhirnya dijemputlah Rasulullah, dan beliau pun hadir di depan Alqomah sahabat beliau yang setia itu. Dengan hati yang cemas penuh kasih sayang, Baginda menalkinkan kalimat tauhid, tetapi sayang 1000 sayang, Alqomah malah menggelengkan kepalanya. Nabi pun tertegun dan kemudian menanyakan pada hadirin, apakah Alqomah ini masih mempunyai ibu kandung? Hadirin ada yang menjawab, masih ada. Kemudian beliau bertanya, di mana ibu itu? Istrinya menjawab, di sana, di dusun itu. Dia tinggal sendirian. Maka Rasulullah minta hadirkan ibundanya itu. Setelah tiba, Nabi pun lalu menanyakan kepadanya tentang hal ihwal Alqomah. Dalam dialog itu, ternyata sang ibu ini ada sakit hati atas sebagian tindakan anaknya ini pada dirinya. Setelah ia berumah tangga dan sampai detik ini, ia belum bisa memaafkannya, meskipun Nabi sendiri telah memintanya. Maka Nabi akhirnya memerintah para sahabat dan hadirin untuk mengumpulkan kayu api unggun dan minyak. Tatkala itu, sebagian bertanya, buat apa ya Rasulullah? Nabi menjawab dengan nada tegas, untuk membakar Alqomah ini, sebab lebih baik kita bakar sekarang saja daripada kelak dibakar juga dalam api neraka. Mendengar putusan Nabi itu, ibu kandung Alqomah tidak tega, bila anak kandungnya itu sampai dipanggang di matanya sendiri. Dari itu ia segera menemui Nabi dan berkata, wahai junjungan Allah, janganlah dibakar anakku ini, biarlah ku maafkan segala kesalahannya itu dan aku relakan segala pengorbananku untuknya. Lalu berkata, aku mengakui bahwa tiada Tuhan selain daripada Allah, dan aku mengakui bahwa Muhammad benar-benar Rasul-Nya. Dan untuk hadirin, aku bersaksi untuk anakku Alqomah ini, bahwa segala kesalahannya telah kumaafkan dan telah kurelakan. Saat itu Nabi menyuruh sahabat untuk melihat Alqomah, ternyata sedang menarik nafasnya yang terakhir sambil mengucapkan kalimat tauhid, dengan muka yang jernih dan mata yang sayu memandang dengan bibir yang tersenyum. Ia kembali menghadap Allah dengan tenang dan wajah yang berseri-seri. Bagikan kisah ini agar memberikan manfaat kepada yang lainnya. Sampaikan juga pendapatmu tentang kisah ini di kolom komentar. Dan semoga kisah ini dapat menambah keimanan kita kepada Allah.